Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Konten semangat anak untuk rajin, unggul, dan sukses. Kali ini kita akan membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Pernahkah kalian melihat es yang mencair atau air yang menguap saat dipanaskan? Itu adalah contoh perubahan wujud zat. Yuk kita pelajari lebih dalam. Di pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke dalam bab 2 IPAS kelas 4, yakni wujud zat dan perubahannya. Yuk kita pelajari lebih dalam. Bagian 1. Apa itu materi? Semua benda yang ada di sekitar kita disebut materi. Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Perhatikan, memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya, air yang kalian minum, batu yang kalian temukan di taman, atau bahkan udara yang kalian hirup. Semua itu adalah materi. Mari kita bahas dua sifat penting dari materi, yakni massa dan volume. Massa adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda. Misalnya, jika kita menimbang sebuah batu, kita bisa mengetahui massa batu tersebut dengan menggunakan timbangan. Semakin berat benda, semakin besar massanya. Volume. Volume adalah seberapa besar ruang yang ditempati oleh suatu benda. Air dalam gelas, udara dalam balon, dan es batu. Semuanya memiliki volume karena menempati ruang tertentu. Bagian 2. Wujud zat. Materi memiliki beberapa wujud, yakni padat, cair, dan gas. Yuk kita pelajari satu persatu. Padat. Benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, seperti batu atau kayu. Zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah, meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda. Seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika kita letakkan di tempat lain seperti piring ataupun mangkok. Bentuknya tetap juga batu. Bentuknya tidak berubah, volumenya pun juga tidak berubah. Cair. Benda cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya adalah air atau minyak. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jika boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Gas. Benda gas seperti udara tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap. Gas akan memenuhi ruang tempat ia berada. Contohnya adalah di balon-balon ini. Gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Ketika gas berada di tempat yang berbeda-beda, maka bentuk gasnya pun akan berubah juga. Setiap bentuknya yang berubah-ubah, ternyata gas juga menekan ke segala arah. Bagian 3. Perubahan wujud zat. Ada beberapa jenis-jenis perubahan wujud zat. Mencair. Ketika benda padat seperti es terkena panas, ia akan mencair dan berubah menjadi cair. Misalnya, es batu yang meleleh menjadi air saat dipanaskan. 2. Membeku. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Sebaliknya, jika benda cair seperti air didinginkan, air akan membeku dan berubah menjadi padat. Seperti saat kita memasukkan air ke dalam freezer untuk membuat es batu. Mengembul. Proses perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah uap air yang berubah menjadi tetesan air di permukaan kaca saat cuaca dingin. 4. Menguap. Ketika benda cair dipanaskan, seperti air yang dipanaskan hingga mendidih, ia akan menguap dan berubah menjadi gas. Contohnya, uap air yang muncul ketika kita masak air. 5. Menyublim.
Ini adalah proses di mana benda padat berubah langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair. Contohnya adalah pada peristiwa kapur barus yang menghilang tanpa mencair terlebih dahulu. Kita juga dapat menemukan fenomena ini pada dry ice atau es kering. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita. Jadi adik-adik, sekarang kita sudah tahu bahwa materi memiliki massa dan volume, serta wujud yang berbeda-beda seperti padat, cair, dan gas. Kita juga sudah belajar bahwa materi bisa berubah wujud karena perubahan suhu. Berikut adalah rangkuman pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar dan temukan lebih banyak lagi hal menarik di sekitar kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran konten Saurus lainnya.